warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah An-Naba ayat 34 ya. Jadi ayat 24 surah An-Naba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifatnya neraka. Jadi seorang yang masuk ke dalam neraka itu ahqaba. Ahqaba itu banyak hikbun ya. Satu hikbun itu sampai 80 tahun. Berarti dikali-kali saja. Ahqab itu ada yang mengatakan 7. Berarti 80 tahun kali 7. Itu dalam perkiraan satu hari itu 1 tahun 1000 tahun itu 1 hari. Berarti kalau 80 tahun itu dikali 1000 lagi ya. Sehingga itu namanya ahqaba. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada 139 kali Allah cerita tentang an-nar, neraka. Tetapi ada dua model. Yang pertama menggunakan alif lam, finnar. Yang kedua tidak menggunakan alif lam, naran khalidan fiha. Tidak menggunakan alif lam. Itu bedanya apa? Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an nanti, ketika nanti di ayat itu ada penyebutan kalimat nar, naran taladza ya. Tidak ada alif lam, itu menunjukkan kepada litahwil. Tahwil itu apa? Tahwil itu untuk memberikan kabar yang tidak baiknya. Artinya neraka itu setiap orang yang masuk ke dalam neraka dia selalu mendapatkan hal yang tidak baik. Ini tahwil. Atau tahwil bisa juga bermakna ancaman. Ini kalau seandainya tidak ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam itu biasa ya, itu biasa. Seorang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka, itu biasa. Kenapa? Karena dia berbuat jahat, berbuat maksiat. Tetapi kalau kalimat naran taladza tidak menggunakan alif lam, itu artinya litahwil. Jadi untuk mewanti-wanti manusia jangan sampai masuk ke dalam neraka, begitu mengerikan neraka itu. Nah, ini kalau tidak ada alif lam. Makanya ketika cerita tentang neraka itu, lafaz aslinya dengan an-nar atau narun itu 139 ayat. Memang nanti ada dengan Allah gunakan dengan lafaz-lafaz yang lain, bukan dengan an-nar ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana ketika seorang sudah masuk ke dalam neraka? Ya, ini kan kita lanjutkan ayatnya, kajian kita. Surah An-Naba ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadzuquna fiha bardan. Jadi kalau kita lihat artinya, di dalam surga itu tidak ada bardan. Bardan itu dingin. Apa kok dingin? Sedangkan neraka memang sudah jelas panas. Maka Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau Fathul Qadir, apa kata beliau? Ini sebuah kalimat majas. Bardan itu artinya kenyamanan ya. Dingin, nyaman. Kita kalau sudah panas hidupin AC kayak biar dingin. Maksudnya apa? Ar-rahah. Rahah itu apa? Waktu untuk bersenda gurau tidak ada lagi. Waktu untuk istirahat tidak ada lagi. Itu kalau sudah masuk ke dalam neraka. Maka Imam Al-Baghawi, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Jalalain, Imam Sawi, ini mereka 5 ini bisa mewakili penafsir yang lain. Apa kata mereka? Di dalam neraka itu tidak ada bardan. Bardan itu apa? An-naum. Tidak bisa tidur orang dalam neraka. Jadi yang dimaksud bardan di sini, bardan ini adalah sebuah kalimat majas yang menunjukkan kepada kelezatan dan enak. Jadi makanya tidur itu kan nyenyak, enak, mangat dengun. Seorang itu kalau sudah lelah kan tidur dia.
Tapi ini memang nggak bisa tidur, dalam neraka nggak bisa tidur. Artinya walaupun dia tidur sebentar saja, itu sudah membawa kenyamanan bagi dia. Ini jangankan apa namanya tidur dalam untuk tidur saja nggak bisa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada beda tidur dan beda sesuatu hal yang ingin tidur itu beda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi sinah itu sesuatu hal yang membawa kita itu untuk tidur, itu sinah namanya. Artinya sudah mulai tertidur ya, mulai tertidur itu sinah. Wala naum. Allah juga tidak tidur. Jadi artinya apa? Jangankan mau mengantuk, tidur saja tidak ya. Jadi artinya beda nih, sinah wala naum. Jadi di dalam neraka itu tidak ada sinah, tidak ada naum. Jadi sesuatu hal yang membawa dia untuk bisa tertidur itu tidak ada. Kenapa? Karena azab neraka itu. Apalagi dia tertidurnya. Makanya kalau kita melihat di dalam surah Ali Imran, ketika perang Uhud ya, perang Uhud, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kami tidurkan kalian. Ini setelah orang-orang mukmin itu dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Mereka naik ke atas bukit dan mereka memanah orang-orang mukmin yang ada di bawah bukit itu, sehingga meninggal sampai 70 sekian orang penghafal Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah juga luka-luka dan sahabat juga luka-luka. Ada sebagian orang sudah lari ya. Jadi maka ketika itu Allah katakan, saya tidurkan kalian. Ini makna tidurkan apa? Artinya dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan luka-luka, mereka bisa tertidur. Artinya walaupun dalam keadaan luka-luka seperti itu, mereka masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmat tidur. Ya, tertidur. Biasanya orang nggak bisa tertidur kalau sudah begitu. Urung punya kali utang hana dengar-dengar ya, Mak. Orang kalau sudah dirongrong oleh orang lain hana dapat dengar ya. Kalau sudah gempa hana dapat dengar. Hana urung dengar lah gempa hana. Kalau sudah tsunami hana dengar-dengar le ya, Mak. Kenapa? Karena ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tetapi ini bisa tertidur ya, dia tertidur, Pak. Ketika perang Uhud, pada Rasulullah sudah keningnya sudah kena apa namanya, dan sahabat-sahabat lain juga sudah demikian. Kenapa? Yang membuat mereka tertidur adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kesengsaraan itu, kekalahan itu diberikan nikmat lagi oleh Allah untuk bisa tidur. Maka tidur itu adalah nikmat yang paling luar biasa ya, Pak. Kenapa bisa tertidur? Karena hatinya tenang. Kalau hati tenang maka bisa tertidur. Banyak orang yang nggak bisa tidur dan ingin membeli sesuatu supaya bisa tidur, nggak bisa juga. Ya. Tapi dalam neraka tidak kita jumpai itu. Hanya dalam neraka. Di dalam neraka seorang jangankan tidur, as-sinah saja tidak ada. Sinah ini apa? Sinah itu mengantuk ya, mengantuk untuk tidur. Jadi artinya awal daripada kenikmatan tidur itu adalah mengantuk dulu, Pak. Mengantuk. Tapi kalau ketika dia sudah tidur sebentar saja, 1 menit atau 2 menit saja setelah tidur itu, maka akan enak kembali, Pak. Ya. Apalagi tidur 5 menit, 10 menit atau beberapa jam kemudian. Ya. Tapi ini tidak ada. Artinya tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat walaupun tertidur sebentar, tidak. Maka mereka itu diazab oleh Allah terus ahqaba. Kalau kita kalkulasi itu dengan mengali-ngalikan dengan 1000 tahun hampir sampai 20 juta tahun di dalam neraka. Bahkan penafsir lain mengatakan itu kalimat ahqaba itu menunjukkan kepada khalidina fiha. Seorang itu kekal di neraka, ya, kekal di neraka, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada diizinkan syafaat oleh Allah, memberikan syafaat kepada lima kelompok yang bisa memberikan syafaat kepada orang itu, maka dia bisa diselamatkan dari azab api neraka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau mereka tidak merasakan itu, ya, apalagi yang tidak mereka rasakan, yang pertama tidur. Yang kedua, wala syaraba. Mereka tidak diberikan minum oleh Allah. Minum apa itu? Maka dijawab oleh Imam Jalalain, minum diberikan ya. Cuma asyurbu yataladzat bihi, yaitu tidak ada. Minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka itu yang tidak ada. Jadi bahkan diberikan minuman itu bukan menghilangkan dahaga, tidak, tetapi menghancurkan tubuh mereka. Jadi artinya di sana tidur tidak ada, kenyamanan tidak ada. Kemudian yang kedua tidak ada minuman. Minuman apa? Minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Kalau minuman diberikan oleh Allah, bukan tidak diberikan. Minuman yang mana? Ya, ini ada illa. Illa di sini adalah illa istithna muttasil. Ini sama seperti la ilaha illallah. Illa adalah istisna.
Istisna apa? Pengecualian. Semua yang di belakang itu dikecualikan semua oleh Allah. Artinya si fulan bukan pemberi nikmat, si fulan bukan pemberi rezeki, si fulan bukan pemberi mudarat, si fulan bukan yang menahan rezekimu, tidak ada, kecuali semua Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bukan yang memberikan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Ini namanya istitsna muttasil. Jadi ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Tidak ada si fulan, tidak ada si fulan, tidak ada si fulan, kecuali semua di dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Tidak ada minuman ini, tidak ada minuman itu yang memberikan kelezatan, kecuali apa? Illa hamiman. Hamim ini air yang sedang kita panaskan ketika mendidih, nyangkanya hamim, kecuali air panas. Air diberikan juga tapi air panas. Maka air panas itu tidak menghilangkan dahaga. Ya, tidak menghilangkan dahaga. Jadi bukan tidak diberikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Illa hamim, kecuali diberikan hamim oleh Allah. Satu lagi yang kedua, wa ghassaka. Apa itu ghassaka? Jadi ada yang membaca dengan tasydid ghassaka, ada yang membaca wa ghassaka. Ya, ada dua. Ghassaka dengan ghassaka. Kalau kita melihat di dalam versi tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Imam At-Tabari tafsirnya kuat dengan beberapa riwayat-riwayat hadis. Jadi ada hadis-hadis yang dikutip oleh Imam At-Tabari untuk menguatkan pendapat beliau. Salah satunya ghassaka di sini, apa kata beliau? Ad-dumu'u alladhi yasilu min khaddihim, min min uyunihim. Jadi air mata yang keluar dari matanya. Air mata kan keluar terus, itulah yang dia minum. Ya. Ini ghassaka versi tafsir At-Tabari. Beliau menguatkan pendapat beliau ini dengan beberapa hadis-hadis yang mendukung pendapat beliau. Karena beliau tidak ada riwayat-riwayat, tidak. Jadi beliau langsung ini hadisnya ini, riwayat ini, langsung hadisnya. Jadi tidak ada nanti ini dari Israiliyat, ini begini, tidak ada. Jadi langsung riwayat dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Yang dimaksudkan dengan apa? Ghassaka adalah air mata yang mengalir. Ad-dumu alladhi yasil. Kemudian kalau kita melihat pendapat Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Air yang dimaksud ghassaka di situ zamharir. Apa itu zamharir? Air yang sangat dingin sekali. Ya, namanya kala ilm. Tadi mengatakan air yang sangat panas sekali. Tetapi di dalam versi tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ghassak di situ adalah zamharir. Maka kalau ada orang nama zamharir, itu namanya apa? Al-burd asyadid, dingin sekali. Maka air yang diberikan kepada mereka, karena kondisi mereka panas, diberikan air yang sangat dingin sekali. Jadi bayangkan undang ancur. Coba lihat ada gelas yang dingin, airnya dingin sekali, masukkan air panas, kok nggak meledak artinya. Artinya sudah bercampur antara panas sekali dan dingin sekali. Ini begitu juga. Kondisi neraka itu sangat panas sekali, karena neraka itu azabun azim, ya. Azabun syadid. Syadid ini artinya terus bertambah. Kalau sekian persen, besok bertambah lagi sekian persen, bertambah lagi 100%, 200%, 1000%, naik terus. Maka dikatakan dengan azabun syadid. Ya. Jadi panasnya neraka itu dibarengi dengan dinginnya minuman yang diberikan. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Artinya hanadatu ahli, Pak ya. Kalau sudah panas melawan sangat dingin sekali, nyancu ya. Inilah kondisi orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan nanti ada lagi diberikan makanan oleh Allah. Itu bisa request, nah heboh makanan, Pak. Ghislin, zakum, ada nama satu lagi apa? Ada 3 ya, Pak ya. Ghislin itu nanah yang keluar dari tubuhnya. Kemudian zakum itu pohon zakum. Ila min ghislin, zakum, ada satu lagi ya, 3. Jadi 3 itu bisa memutaratkan orang yang ada dalam neraka itu. Memang makanan diberikan oleh Allah, semua diberikan, fasilitas semua diberikan oleh Allah. Bahkan di dalam neraka itu ada juga istana, ya. Jadi istananya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq itu di dalam tafsir Al-Baydawi, falak itu ada beberapa macam makna. Salah satunya apa? Istana yang berada di dalam neraka. Maka kita tidak perlu heran, tidak perlu gundah takutnya. Kalau ada yang orang tidak salat akan dimasukkan ke neraka, tidak perlu takut ya. Kenapa tidak perlu takut? Ada istana juga di sana. Dia bikin dia punya istana, ada tempat tinggal, nah pagi-pagi lembab, semua lengkap ya. Ada sungai-sungai lagi, ada makanan, ada minuman lagi, ya lengkap semuanya. Kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah.
Kenapa Allah berikan dua-dua itu? Apakah Allah akan mendalimi mereka? Kenapa Allah begitu benci sekali kepada penduduk neraka? Kenapa diberikan hamimah wa ghassaka? Diberikan dua-dua itu. Apakah Allah tidak sayang kepada makhluknya? Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kami sudah memuliakan Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Saya berikan kemuliaan di daratan dan di lautan. Betul itu ayat itu, bukan tidak betul. Cuma manusia tidak tahu diri. Sudah diberikan seperti itu kelebihan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia ingkar juga kepada Allah, syirik kepada Allah. Dia tidak tahu, tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Dia tidak teringat kepada Allah. Padahal Allah sudah mengangkat derajat dia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Saya berikan nikmat lagi kepada dia, kata Allah. Tapi dia tidak tahu diri, kata Allah. Makanya akibat tidak mau tahu itu, dan dia kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, jazaa'u wifaqa. Itu balasan yang sudah pantas untuk dia. Ya, dia akan pantas untuk dia. Maka kalau tidak dibalas oleh Allah, maka tidak adil Allah. Ya. Makanya keadilan Allah itu letaknya di mana? Seorang yang beribadah itu ikhlas karena Allah, diberikan pahala oleh Allah. Seorang yang tidak salat itu atau dia beribadah ria bukan karena Allah, maka dia pantas mendapat balasannya. Inilah adil namanya. Jadi bukan adil itu orang berbuat jahat pun dapat ini, diberikan surga, berbuat baik diberikan surga, itu tidak adil namanya. Kenapa tidak adil? Karena orang yang ketika di dunia dia beribadah, dia bermujahadah dan lain sebagainya, akan berbeda dengan orang terus berbuat maksiat dan tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, itulah sifat adilnya Allah. Inilah yang namanya jazaa'u wifaqa. Arti jazaa'u wifaqa itu balasanku itu, kata Allah, sudah pantas dengan apa yang dia lakukan. Bahkan ketika di dunia dia mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah, dia tidak percaya kepadaku, tidak beribadah, tidak buat ini, tidak buat itu. Maka yang dilakukan apa? Yang aku larang, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya balasan yang aku berikan jazaa'u wifaqa. Sudah sesuai. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Innallaha Allah itu innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali dengan dosa yang mereka lakukan. Artinya apa? Dosa azab yang diberikan kepada satu kaum, satu kelompok itu sudah sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya. Jadi artinya bukan Allah tidak punya alasan menghancurkan kaum Ad. Allah bukan tidak punya alasan menghancurkan kaum Tsamud. Allah bukan tidak punya alasan menghancurkan Fir'aun. Karena kehancuran Fir'aun itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Ad begitu juga, Tsamud begitu juga, kaum Madian begitu juga, kaum pembangkang Nabi Nuh begitu juga, kaum Nabi Lut begitu juga. Itu lebih dahsyat lagi, ya. Ini artinya sudah sepantasnya mereka mendapatkan seperti itu. Dan sudah sepantasnya juga orang-orang yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, sehingga dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, diberikan nikmat-nikmat oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Artinya apa? Kenikmatan itu bukan di dalam surga saya didapati, tidak. Di dunia ini terus diberikan nikmat oleh Allah. Diberikan nikmat. Ketika sakaratul maut diberikan nikmat. Ketika mau meninggal dunia diberikan nikmat. Ketika di alam barzah diberikan nikmat. Dibangkitkan di padang mahsyar diberikan nikmat. Sehingga nikmat yang terakhir itu tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kenikmatan terakhir itu ketika seorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka? Artinya mereka tidak mengharap sebenarnya. Ya, ini dibuktikan dengan ayat ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, ini mereka itulah begitu. Mereka ketika di dunia dia berbuat maksiat, dia berbuat ambil punya orang lain, menzalimi orang lain, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, innahum kanu la yarjuna hisab. Artinya mereka nak mau dihisab. Kalau dihisab mereka sudah tahu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mau diperhitungkan amal ibadahnya. Kenapa? Tidak ada ibadah. Ibadah tidak ada, apa-apa tidak ada. Sama seperti seorang anak yang tidak belajar, ketika dikasih tahu minggu depan ujian. Ketika minggu depan dia berharap apa? Tidak ada ujian itu. Ya, inilah maksudnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini ayat ini diperkuat dengan ada sebuah ayat suci Al-Quran. Ketika mereka itu berdiri di padang mahsyar, apa kata mereka? Ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik saya mati saja ya Allah. Numpati mentang lo ni Allah. Ya ni Pak. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, baju tidak ada, celana tidak ada, sendal tidak ada, jabatan tidak ada, yang menolong tidak ada, mandohana, tidak ada yang tolong, ada apa-apa. Ibadah tidak ada, yang ada maksiat saja. Sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, lebih baik Engkau matikan saja saya ya Allah. Artinya apa? Kematian itu memutuskan segalanya. Habis. Makanya kalau ada orang yang banyak hutang, stres, dia lebih baik mati saja apa? Ya, icok dalam tabur gantung draw. Menurut dia apa? Kematian itu merupakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Habis mati karena le problem. Inilah yang dirasakan oleh penduduk yang akan masuk ke dalam neraka. Ketika mereka di padang mahsyar itu, mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Lebih baik dia mati dulu dia. Kalau seandainya diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk membunuh diri, maka mereka akan bunuh diri semuanya. Tapi berbeda ketika seorang berada di dunia, yang beda kan. Ketika seorang berada di dunia, fasilitas lengkap semua diberikan oleh Allah, nikmat lengkap semua ada. Jabatan ada, ini ada, apa rezeki banyak. Itu dia cita-citanya apa? Ya Allah, panjangkan terus umurku ya Allah. Baik ni mati dulu. Ya ni. Bahkan ketika sakit dia takut sekali mati. Nyawa dia sakit, kapalonya mati ki banjara, mati ki banjara. Kenapa? Karena kalau dia mati sudah memutuskan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Maka dia enggak mau dia. Dia mau nikmat ini terus menerus sama dia. Kenapa ketika di padang mahsyar dia minta mati? Ya, karena dia takut di depan dia itu neraka jahanam. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab ini sudah disyarah, nama kitabnya Sirajul Talibin. Jadi di situ diungkapkan, ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia sudah bisa mendengar teriakan neraka yang jauhnya 500 tahun perjalanan kaki. Apa yang dilakukan oleh neraka? Sami'u laha taghayyudhan wa zafira. Ya. Jadi neraka itu dia terus berteriak marah dia. Sami'u laha taghayyudh. Taghayyudh itu dalam bahasa Arab itu bukan marah biasa, itu puncaknya marah, itu taghayyudh namanya, al-ghaidh ya. Wa zafira, dan dia berteriak sekuatnya. Dia memanggil orang yang akan masuk ke dalam neraka sehingga didengar oleh orang-orang itu. Kenapa? Akhirnya mereka minta kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah, nepo mati lu ya Allah, nepo mati lu. Inilah permohonan pertama orang itu, nepo mati lu. Kalau tidak bisa engkau matikan saya, kembalikan sebentar saja ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Kami akan bersedekah, kami akan beramal saleh. Kenapa? Karena mungkin dengan sedekah itu bisa menolong kami ya Allah. Karena mereka di situ langsung bisa melihat, ada orang-orang bersedekah langsung bisa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan mereka pertama, kembalikan kami, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kenapa mereka tidak mau masuk ke dalam neraka? Makanya mereka mengharap innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak mau dihisab, tidak mau diberikan di padang mahsyar. Kenapa? Karena sudah jelas mereka akan masuk ke dalam neraka. Sehingga mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan saja. Kenapa lagi mereka takut? Ada apa sebenarnya? Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaba itu biasanya kita tidak sering mendengar kidzaba. Dalam bahasa Arab kadzdzaba yukadzibu takdzib. Kidzaba itu adalah bahasa Yaman asli, fasih itu Pak. Ya. Maka orang Yaman kalau ini kidzab. Jadi bukan kadzab, tidak. Kidzab. Kidzab itu sudah puncaknya bohong Pak. Ya. Makanya mereka ketika di dunia mereka itu bi ayatina, ini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan bi ayatina fenomena-fenomena yang saya berikan selama ini. Mana itu? Banjir, gempa dan lain sebagainya. Mereka tidak mau mengambil iktibar terhadap itu. Ya, jadi dulunya tidak mau. Ketika diberikan musibah, diberikan penyakit yang bertahun-tahun, tidak menjadikan iktibar bagi mereka, tidak menjadikan pelajaran bagi mereka. Ya, tapi kalau seandainya menjadikan pelajaran, maka dia akan ditolong nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak. Ini penafsiran yang pertama. Artinya fenomena-fenomena alam yang kita lihat, banjir, nyonaje, macam-macam, Pak. Wa kadzdzabu bi ayatina. Dia tidak yakin kalau itu berasal dariku. Ketika diberikan penyakit, dia tidak yakin kalau itu berasal dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari larangan Allah Subhanahu wa taala, dari suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini satu. Yang kedua, yang dimaksudkan bi ayatina, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Kidzaba itu untuk menguatkan lagi kalau mereka betul-betul bohong Pak, dan tidak yakin. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Jadi ayatina itu Al-Qur'an, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah.
Maka kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu bacalah Al-Qur'an. Kajilah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, telaahlah Al-Qur'an, tadabburlah Al-Qur'an. Jadi ini yang mereka lakukan dua hal ini. Bi ayatina kidzaba. Yang pertama, mereka tidak bisa menjadi pelajaran. Padahal Allah akan memberikan pelajaran. Nah, ada orang yang seperti ini, macam-macam, Pak. Kematian itu kan pelajaran juga. Jadi tidak bisa menjadikan kematian itu sebagai pelajaran, Pak. Sehingga dia terus buat maksiat, Dia tidak tahu kalau dia itu akan mati juga. Ya. Dan kematian itu tidak berdasarkan umur, tidak. Tidak ada nyo pensiun kah, kajilah pensiun. Kalau pensiun ada 58, 60, 65, sudah jelas. Maka ketika dia mau pensiun, dia sudah tahu Pak umat itu tu. Ya nih Pak. Ini profesor 70 umat karah padung tuntu. Ya, dia sudah tahu Pak. Tapi kematian tidak tahu. Kalau pensiun, seorang sudah bisa mempersiapkan dirinya. Nyu persiapkan anju rokumpo yu peng belu ya Pak. Kenapa sebentar lagi pensiun ya Pak. Buat terus ini, buat terus itu. Kenapa sebentar lagi pensiun? Siapkan terus syarat-syaratnya. Tapi kalau kematian tak bisa, gimana kita mau siapkan syarat-syaratnya? Kalau kita mati dalam hitungan detik sebentar lagi. Kalau kita mati mungkin dalam beberapa hari lagi. Kalau kita mati dalam beberapa bulan lagi, dalam beberapa tahun lagi, kita kan tak tahu. Jadi maka kematian itu disembunyikan oleh Allah supaya apa? Linabluwakum. Allah akan menguji kalian. Mana orang betul-betul taat kepadaku dan mana orang yang tidak mendengarku. Karena kalau orang yang tidak taat kepada Allah, alah paid ada fikir. Umur 60 leh baru mati dia. Nanti ketika kerap 60 leh kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia beribadah selama ini bukan karena Allah. Tapi kalau disembunyikan oleh Allah, di situ Allah tahu mana orang yang betul-betul beribadah, mana orang yang betul-betul mengejar dunia, mana orang yang betul-betul mengejar akhirat, mana yang kejar dua-dua dunia akhirat, ya. Mana yang tidak berbuat dua-dua akhirat, hana dunia hana hidup tapi ibadah dan terputan ya Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Semua sudah ada perkiraannya kata Allah. Ini kitabah di sini, kita jangan salah paham. Jadi artinya ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Jalalain kata beliau, waqila kitabah ini semua itu sudah tertulis oleh dua malaikat yang mendampingi kita ketika kita berbuat dosa. Wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Semua itu sudah dalam pantauan Allah melalui dua malaikat ini. Tetapi dalam tanda kutipnya, tidak semua yang dicatat oleh dua malaikat ini semua diterima oleh Allah, tidak. Semua dalam pertimbangan-pertimbangan. Ada yang dihapus, ada yang ditambah, yang tidak diketahui oleh dua malaikat ini. Ada seorang ketika itu dia bertobat kepada Allah, tapi malaikat tetap mencatat, catatannya masih ada. Ini dibuktikan dengan riwayat. Ada seorang pemuda ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa catatan saya jelek semua ya Allah? Padahal saya sudah bertaubat, saya sudah buat ini, saya buat itu, dan saya ikhlas beribadah ya Allah. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah saya lakukan kepadamu, tidak ada apa-apa lagi. Maka begitu senangnya dia, dan dia kembali kepada ini yang masrura, dengan senang sekali. Coba lihat catatan saya, tidak ada lagi dosa-dosa di sini. Artinya apa? Tidak semua catatan dua malaikat ini diperhitungkan oleh Allah. Ada catatan kejahatan yang perlu dihapus, ada catatan kebaikan yang dihapus juga karena tidak ikhlas karena Allah. Ada catatan kebaikan yang kurang, ya, maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Ini kalau ibadah-ibadah batin tidak tahu malaikat dua malaikat, tidak tahu dua malaikat ini, maka tidak dicatat. Maka ini yang dimaksudkan penafsiran yang kedua. Kitabah yang dimaksudkan adalah kitabah catatan dua malaikat. Kitabah yang pertama adalah kitabah Lauhul Mahfuz. Nanti ada orang mengatakan begini, oh kalau semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, untuk apa ibadah lagi? Ya, ini apa ya? Ya kalau tertulis di Lauhul Mahfuz, ini seperti Allah katakan, wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum seorang itu mendapatkan catatan seperti itu. Ini bagaimana ini? Apa maksudnya ini? Kan bisa saja orang protes kepada Allah, ya Allah, kalau engkau sudah tahu saya akan dimasukkan ke dalam neraka, kalau engkau tahu saya akan menerima catatan sebelah tangan kiri, kalau engkau tahu saya akan saya akan diazab di neraka, kenapa engkau ciptakan saya ya Allah? Ya, keliawannya. Jadi kita bisa jawab. Ini kita ada dua ya, ada dua pemahaman. Yang pertama prediksi namanya, tapi sama Allah bukan prediksi. Prediksi seseorang ketika contoh pertandingan bola ya, ada seorang memprediksi begini, dia tanya dulu, ini pemainnya siapa? Pemainnya ini, yang satu lagi, klub satu lagi ini, oh 1-0 itu,
Ya, ini prediksi, Pak. Kalau ini kalau diganti pemainnya 2-1, dia sudah tahu ya, Pak. Dari pemainnya saja dia sudah tahu, Pak. Dari pemainnya saja dan dari pelatihnya dia sudah tahu kalau ini skornya 0-0, ini 1-0, 2-0. Padahal pertandingannya akan mulai 1 bulan yang akan datang. Apakah setelah pemain itu tahu mereka itu yang menebak skor tadi 2-1, apakah dia tidak main lagi? Dia tetap main ya, Pak. Dia tetap main. Masa dia tidak main? Oh, kami nggak mau main lagi lah. Kenapa? Karena sudah ditentukan skornya. Sudah kamu kasih tahu 1-0, 2-0. Tidak. Mereka terus berusaha, Pak. Ya, Pak. Demikian pula kita, Pak. Ya. Itu bukan prediksi Allah, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah bisa mengetahui yang diciptakannya sendiri, Pak. Manusia itu sendiri. Setelah diciptakan oleh Allah mengetahui, ini si fulan ini susah betul dia. Sudah kita arahkan tapi tetap begitu juga dia. Sudah kita pilih tapi tetap seperti itu juga dia. Itu ilmunya Allah yang ada di Lauhul Mahfuz. Akhirnya apa? Semua yang kalau kita prediksi kan, ini bukan prediksi namanya. Semua yang diinikan oleh Allah sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ini seperti kita prediksi tadi, Pak. Ini 2-1. Rupanya betul. Setelah sebulan kemudian, yang kita prediksikan tadi itu betul, Pak. Skornya 2-1. Apakah setelah 2-1 itu pemain bisa datang kepada orang ini menebak skor? Ini gara-gara kamu tebak skor kami kalah. Tak bisa, ya, tak bisa. Ketika seorang masuk ke neraka dia mendatangi Allah, ya Allah ini gara-gara tertulis di Lauhul Mahfuz maka kami masuk ke neraka. Tak bisa juga. Ya. Karena itu Itu ilmunya Allah. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalian itu saya ajarkan cara berbuat maksiat, diajarkan oleh Allah. Cara taat diajarkan oleh Allah. Cuma sekarang tergantung pada kita. Kita cenderung kemana? Ada orang cenderung untuk terus berbuat maksiat. Ada orang cenderung untuk terus berbuat kebaikan. Saya serahkan kepada kalian. Yang jelas sudah saya ajarkan kalian. Mau pilih yang mana? Tetapi di dalam ilmu saya, kata Allah, sudah tertulis kalau kamu itu akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Ya, ini sama seperti prediksi juga. Inilah maknanya kitabah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian saja, Pak. Nah, ini kita baca satu riwayat lah. Ini ada riwayatnya. Ini ada satu riwayat itu di dalam tafsir Sawi. Apa kata beliau? Fa wallahi ma huwa illa annahu idza madha hikbun dakhala hikbun ilal abad. Seorang kalau sudah masuk ke dalam neraka, dia akan melalui hikbun. Artinya apa? Ribuan, puluhan ribu tahun, 80.000 tahun, 80.000 tahun, 80.000 tahun. Ini kalau sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, hikbun itu 80 tahun. Berarti dikali 1000, 80.000 tahun. 80.000 tahun, 80.000 tahun tidak pernah berhenti. Ini yang dimaksudkan apa? Ilal abad, sampai berabad-abad dia berada di dalam neraka. Kecuali nanti ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang itu, untuk menyelamatkan orang itu. Walaisa li ahkabin iddatun ilal khulud. Tidak ada batas waktunya, kata beliau. Ini tidak kita jumpai saja di dalam tafsir Sawi, tapi kita jumpai juga di dalam tafsir Al-Baghawi dan Sam'ani. Jadi beliau mengatakan yang dimasukkan dengan hikbun itu adalah abadi selama-lamanya, kecuali nanti dapat syafaat dari Nabi. Ya, hana abadi le. Ya, kecuali dia dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya memberikan syafaat kepada dia, anak kandungnya. Anak yang punya amal saleh yang bisa menolong ayahnya. Tapi walaupun itu anak saleh, anak itu hebat sekali, ibadahnya hebat sekali, kalau tidak dapat izin dari Allah tidak bisa dapat juga. Jadi tidak bisa dapat syafaat dari Allah. Kemudian wa'an Ibnu Mas'ud, ya, ini dari hadis Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Imam Sawi. Lau alima ahlun nar, kalau seandainya penduduk neraka itu tahu, kata Rasulullah SAW. Ini hadis dari Rasulullah, tapi dari Ibnu Mas'ud ini. Lau alima ahlun nari, kalau penduduk neraka itu tahu, annahum yalbathuna finnar adada hasad dunia, mereka tahu tinggal di neraka itu lama waktunya itu sejumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi ini, la farihu, mereka akan senang. Kenapa? Jumlah kerikil itu setelah dikira-kira walaupun lama kan ada batasnya, Pak. Oh, sekian ada. Maka begitu senangnya mereka. Artinya apa? Di dalam neraka tidak begitu lama. Di dalam neraka ada jangka waktunya. Tapi ini tidak, ya Pak. Ini maksudnya tidak. Bukan jumlah kerikil yang ada di bumi, tidak. Tidak ada batas waktunya orang masuk dalam neraka kecuali diberikan syafaat dan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah keluar dia, Pak. Kecuali dia dapat syafaat. Diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kalau tidak ada izin maka khulud terus, kekal terus di dalam neraka.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Lau alima ahlul jannah," kalau penduduk surga itu tahu, "annahum yalbathuna fil jannah adada hasad dunia," kalau mereka tahu tinggal di dalam surga itu sebagaimana jumlahnya batu-batu kerikil, ya, mesti dikira batu kerikil itu 1000 kerikil, berarti 1000 tahun. 2000 kerikil, 2000 tahun, kerikil yang kecil-kecil. 5 juta kerikil, 10 juta kerikil, berarti 10 juta tahun. Kalau mereka tahu jumlah itu, lahazin, maka mereka akan sedih sekali. Kenapa? Ada batas waktunya, ya, nah batas waktu dalam surga. Tetapi tidak ada batas waktu dalam surga. Tidak ada batas waktu juga di dalam neraka. Jadi kalau seandainya mengira-ngira itu, oh nah batas waktu, sabar. Seperti kita perjalanan kaki dari sini pergi ke Medan. Seorang tahu ini pasti sampai ini, ya Mbak. Ini pasti sampai kalau pergi ke Medan walaupun jalan kaki. Maka dia akan senang sekali. Sampai walaupun sebulan 2 bulan pasti sampai, ya Mbak. Seorang naik sepeda keliling dunia, kenapa dia optimis sekali? Karena dia yakin sampai walaupun dengan sepeda sampai. Tetapi ini tidak sampai-sampainya masalahnya, Pak. Walaupun dia keliling-keliling tidak sampai-sampai, itu membuat dia, oh itulah neraka seperti itu. Jadi nikmat surga begitu juga. Nikmat surga tidak pernah sampai-sampai, enggak ada batas waktunya. Neraka begitu, tidak ada batas waktunya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita di akhirat bergelombang-gelombang. Ya. Rombongan. Ya. Kita itu punya pemimpin. Iya. Nah, pemimpin ini apakah amir atau ulama atau nabi? Iya. Kemudian ada pintu seperti apa? Pintu seperti pintu jalan tol. Iya. Karena masing-masing ada jalurnya, gerombolan itu. Iya. Jadi gimana kita menafsirkan pemimpin ini? Oh ya. Jadi di dalam sebuah hadis, seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan mencari idolanya dulu. Idolanya dia cari. Siapa idola dia? Yang dia kenal di dunia siapa? Si fulan. Maka dia akan mencari si fulan untuk minta tolong. Kalau idolanya Nabi Muhammad, maka dia akan mencari Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada dia. Kalau idolanya orang-orang mukmin, dia akan mencari orang mukmin. Mana teman saya dulu? Ya, maka semua akan menjadi idolanya. Maka kita jangan ya purnoan macam-macam. Ini yang minta ada urung yang minta, karena yang terbayang di kepala dia itulah orang itu. Jadi kebiasaan di dunia ini maka akan ketika dibangkitkan dia akan menjadi orang itu, ya. Makanya kebiasaan orang yang demenak yang kengken, begapa yang kengken, ya. Ketika dia itu tidak sadar nanti akan keluar otomatis akan keluar sendiri, ya. Demikian pula seorang ketika di dunia mengidolakan seseorang yang lain, ketika dibangkitkan di padang mahsyar dia akan mencari idolanya itu. Siapa idola dia? Makanya nanti ada pertama berkelompok-kelompok, Pak. Dia menjadi kelompok macam-macam itu. Artinya inilah huru-hara hari kiamat. Ya. Setelah itu mereka nanti akan dibagi secara besar 2 kelompok. Walaupun nanti ada di dalam surah Sajadah atau surah apa itu? Bukan 2 kelompok tapi 3 kelompok. Surah Yasin atau apa itu? Ya. Jadi ada 3 kelompok. Kita jangan heran juga kenapa ada 3 kelompok. Kelompok orang yang akan digiring masuk ke dalam surga. Kelompok yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Ya. Dan tengah-tengah ada kelompok para nabi dan rasul, Pak. Kelompok nabi dan rasul. Ada yang mengatakan tidak ada kelompok yang ketiga, tetapi kelompok yang ketiga sudah melebur dengan orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti mereka itu memang satu kelompok, cuma nanti ada kelompok lagi sebagaimana kelompoknya orang neraka. Orang neraka itu satu kelompok mereka akan dikirim ke neraka. Tetapi dalam satu kelompok itu ada sab'ina alfa zimam, 70.000 kelompok lagi, ya, yang akan dikirim masuk dalam neraka. Ada kelompok urung bakhil, kelompok urung bino, urung bino, bino, macam-macam, Pak. Pencuri, macam-macam, urung kafir, munafik. Yang jelas semuanya 70.000 kelompok di situ. Demikian pula orang-orang ini kelompok yang akan dikirim masuk dalam surga. Ada kelompok yang mereka itu memang tidak dihisab oleh Allah. Ya, jadi masuk surga tanpa hisab. Ada juga nanti kelompok orang-orang siddiqin, kelompok orang macam-macam. Jadi masing-masing ada kelompok-kelompoknya lagi. Ya, nanti seperti tadi ya, yang dimaksudkan dengan pintu itu kan pintu kalimat majaz. Artinya mereka jalannya sudah tahu. Ya, jadi mereka jalannya sudah tahu. Kenapa jalannya sudah tahu? Sedangkan yang ini mereka tidak tahu yang ini apa. Akhirnya mereka digiring oleh 70.000 malaikat.
Ho tajaknya, kan tak tahu mereka. Kita mau ke mana ini? Karena tidak ada yang mengiring mereka. Kenapa tidak ada yang mengiring? Rasul tidak ada di situ. Kemudian orang-orang saleh tidak ada di situ. Itu orang-orang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, munafik dan macam-macamnya. Maka digiring oleh sab'ina alfa malaikah. Ada 70.000 malaikat. Setiap kelompok itu digiring oleh 70.000 malaikat. Jadi kelompok kan ada 70.000. Satu kelompok itu dipimpin oleh 70.000 malaikat yang akan mengiring mereka masuk ke dalam neraka. Dan kelompok-kelompok ini tidak ada tangannya kecuali tangannya semua ke belakang. Ya. Faghullu khudhuhu faghulluhu. Kalimat ghullun itu artinya ikatlah tangannya ke belakang. Maka semuanya tangannya ke belakang dan mereka siap untuk digiring ke dalam neraka. Kalau tadi banyak sekali kelompok-kelompok. Orang mukmin begitu juga, berkelompok-kelompok. Ini ada kelompok anak saleh, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ya. Kemudian ada juga satu kelompok, seorang ayah, seorang ibu yang langsung dibawa oleh anaknya, tidak ada di situ lagi dia, Pak. Dan langsung dibawa ke pintu surga. Ya, nah. Sehingga Allah bertanya kepada orang tua tadi, ya, kenapa kamu langsung kemari? Tidakkah kamu di sana dulu? Kamu kelompok-kelompok, kemudian kamu melewati ini, kamu dihisab dan ini? Apa kata orang tua tadi? Tidak. Izin dari mana kamu? Ya. Dia menunjuk anaknya. Anak saya yang bawa saya kemari. Ditanya kepada anaknya, kamu kenapa izin dari mana kamu? Saya izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bisa menolong ayah dan ibu saya dan langsung membawa orang tua saya kemari, maka malaikat diam saja. Iman tahu. Ya. Artinya banyak sekali kelompok. Ada kelompok begini, ada kelompok yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperhitungkan oleh Allah. Bahkan ada kelompok orang munafik yang mengelabui malaikat masuk ke dalam kelompok orang mukmin. Ya. Kenapa dia kelabui? Karena dia juga salah. Orang munafik juga salah. Orang munafik juga beribadah, orang munafik juga bayar zakat, tetapi mereka itu apa? Ini saja tidak ada. Ya, kan munafik. Artinya omongannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kadang-kadang dia salah tapi keyakinannya tidak sesuai, Pak. Alah, anak peti. Nah, yang munafik, ya, orang munafik. Makanya orang munafik ini ketika didatangi oleh malaikat, kalian kan orang munafik, sana kalian. Apa kata orang munafik? Tidak. Kami orang yang menyembah Allah. Kami yang menyembah Allah, kami bayar zakat dan lain sebagainya. Ya. Ini gimana caranya kata malaikat ini? Akhirnya apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika itu Allah menyuruh kepada semuanya orang yang dimasukkan ke dalam surga, sujudlah kepadaku, kata Allah. Semua sujud kepada Allah. Orang munafik tidak bisa sujud, Pak. Dia berdiri saja, banyak sujud, Pak. Enggak bisa sujud dia. Ketika itulah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nampaklah di situ mana orang munafik, mana orang-orang yang beribadah. Maka waktu itu ditarik semua orang-orang yang tidak bisa sujud tadi, masukkan ke dalam kelompok yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Ya, jadi ini artinya berkelompok-kelompok. Dan pintu yang dimasukkan di situ. Maka kalau sudah cerita tentang surga, cerita tentang hari kiamat, padang mahsyar dan lain sebagainya, itu kalau disebutkan ada simbol-simbol dunia, itu tidak sama lagi, Ya. Jadi jangan terbayang kita macam-macam. Ini ada pintu ini, ada ini di dalam surga ada buah-buahan seperti anggur, seperti saja. Bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Oh, ini nanti ada pintu ini bagaimana itu tidak seperti yang kita gambarkan. Ya. Seperti masuk ke dalam neraka akan melalui pelayanan satu pintu. Begitu mudahnya. Artinya tidak susah-susah lagi seorang. Neraka ada 7. Tidak susah-susah dia cari. Saya masuk neraka ke-7, nomor sekian-sekian, kamar sekian-sekian. Oh, ciki panjara kamu ana tahlil, semua masuk melalui jahanam. Maka akan dilayani oleh para malaikat itu. Kemana dia akan dimasukkan oleh Allah? Masuk semua melalui jahanam. Di mana sangkut akinan dia akan. Oh, ada Yahudi berarti sangkut di atas. Oh, ada orang munafik berarti sangkutnya di bawah. Oh, ada orang-orang yang musyrik kepada Allah berarti di neraka yang kelima, neraka jahim. Jadi artinya ketika masuk di mana sangkut. Oh, neraka itu kecil sekali, tidak, neraka itu luas sekali, Pak. Luas sekali. Sebagaimana luasnya surga juga. Bahkan neraka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halim talati, kamu sudah penuh? Ya, menyebutnya kalau kos kah penuh, Pak? Kah penuh kos? Oh, kah penuh hendak terima oleh urut. Neraka tidak ada begitu. Tidak ada kata neraka sudah penuh kos ini. Tidak terima lagi orang. Ya, Pak. Karena satu orang saja besar-besar sekali tempatnya. Tidak. Neraka mengatakan, hal mim mazid, ada tambahan lagi? Masih cukup ini kata neraka, Pak. Masih cukup, lebih lah, Pak. Ya, Pak. Jadi jangan kita menunggu-nunggu bahli beramai urung meninggal kita yang bertrip lah. Bakal hidup nyoka ramai urung, neraka nak muat lagi, Pak. Tak muat lagi, Pak. Dia fikir lagi kosnya, Pak. Nyokos umlah, Pak. Hana muat lagi kan. Orang sudah ramai, mahasiswa sudah ramai, siswa sudah ramai, mana pahli. Ya, Pak. Ya, demikian. Jadi artinya itulah yang dimaksudkan dengan
ada pintu-pintu, kemudian mereka dibawa digiring oleh di dalam riwayat itu oleh nabi-nabi mereka masing-masing. Jadi artinya nabi ini menari ini, kamu kemari, kamu umatku, kata Rasulullah. Jadi ketika itulah Rasulullah SAW mengenal umatnya, Pak. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Umat yang lain begitu juga. Nabi Nuh walaupun pengikutnya itu cuma 83 orang. Karena ketika Nabi Muhammad berdiri di suatu tempat, Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi tidak ada pengikut, Pak. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, itu siapa Jibril? Itu seorang nabi tidak ada pengikutnya, hanatoiko ni, ya, Pak. Seorang nabi, Pak. Kemudian setelah itu ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, 3 orang. Ada nabi pengikutnya 7 orang, ada 10 orang. Ketika dilihat sekali lagi, ada pengikut yang banyak sekali. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu umatku ya Jibril? Tidak, itu bukan umatmu, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana umatku? Ya, katanya. Itu sebelah sana umatmu, lebih banyak lagi umatmu. Ya. Jadi artinya mereka ini jalan dengan nabinya masing-masing, dengan nabinya masing-masing. Mereka begitu juga, mereka jalan dengan malaikat masing-masing. Artinya malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengazab mereka dan masukkan mereka ke dalam neraka. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini saja. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.